Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dari satu kitab yang ditulis oleh Paulus kepada anak kekasihnya, yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 bagian yang penting ketika kita belajar firman Tuhan. Tadi yang pertama dikatakan bermanfaat untuk mengajar. Seseorang menjadi hebat dan pinter kalau dia mau belajar. Dan urusan firman Tuhan, kita perlu belajar dan kita butuh juga orang yang mengajar kita. Karena pasti ada orang yang lebih dahulu menjadi Kristen, ada orang yang lebih dahulu belajar firman Tuhan dibanding kita. Dan untuk belajar mungkin kita nggak perlu masuk ke dalam kelas. Untuk belajar kita hanya butuh rendah hati untuk mau mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar khotbah orang, dan lain sebagainya, di mana kita butuh itu untuk kita bisa lebih maju lagi, lebih mengerti lagi dalam menjalani kehidupan lewat pelajaran firman Tuhan. Yang kedua, nasihatnya adalah untuk menyatakan kesalahan. Kadang kita menilai diri kita sudah benar, lalu firman Tuhan tidak menjadi standar untuk kita menilai diri kita atau menilai orang lain. Nah, firman Tuhan dipakai untuk menjadi ukuran apakah saya benar atau saya salah. Dan hati nurani akan menjawab itu semua. Jadi, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka yang penting adalah kita mau dikoreksi. Karena di sini jelas dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, dikatakan memperbaiki kelakuan. Jadi, ketika kita tahu kesalahan kita, maka kesalahan itu harus kita kikis, kita buang, kita habisi, agar hidup kita lebih baik lagi. Nah, kembali lagi soal firman Tuhan yang menjadi ukuran atau standar kita mengukur kelakuan kita. Kadang kita anggap kita sudah beres, padahal sebenarnya kita berantakan banget, hancur banget kalau pakai standar firman Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan kerendahan hati. Ya, minderlah sama Tuhan, jangan sombong, begitu kira-kira. Jadi kita perlu rendah hati, kita perlu diajar, dididik, dikoreksi kelakuan kita lewat firman Tuhan. Dan bicara diajar tadi, maka pada bagian terakhir, firman Tuhan itu juga baik untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya kan, kebenaran, saya selalu bilang, kebenaran dengan kebaikan itu sangat jauh berbeda, tergantung sumbernya. Tidak mungkin orang melakukan kebenaran tanpa menghasilkan buah yang baik. Kalau orang yang benar, pasti tindakannya, kelakuannya itu baik. Jadi firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran. Ya kan? Orang baik belum tentu dasarnya benar. Ya, baik bawaan baik itu ada di setiap diri orang. Tetapi ketika tidak punya dasar kebenaran, maka nggak ada makan siang gratis. Jadi nggak ada itu ceritanya yang namanya baik itu gratis. Tetap ada hitungannya. Nah, ini sangat sulit bagi kita kalau kita tidak pakai firman Tuhan sebagai ukuran. Jadi hari ini kita belajar 4 prinsip sederhana. Apa yang diharapkan Paulus kepada anak kekasihnya di dalam Tuhan, yaitu Timotius, itu pun menjadi harapan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena tulisan tangan Paulus ini sudah dijadikan kebenaran firman Tuhan oleh Tuhan sendiri. Ketika kita menerima Alkitab sebagai kebenaran, maka ini adalah sesuatu yang Tuhan mau dilakukan dalam hidup saudara dan saya. Jadi 4 prinsip sederhana, dia mengajar, dia menyatakan kesalahan, dia memperbaiki kelakuan, dan dia mendidik kita dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Saya percaya saudara dan saya dapat melakukannya. Karena kita melakukannya bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Roh Kudus memampukan saudara dan saya. Dan tetap semangat, jangan pernah menyerah. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.